Alhamdulillah qaim ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqibu ala kulli jarihatin bima istarahat al-muttali ala dhamairil qulubi idha hajazat alladhi la ya'zubu an ilmihi misqala dharratin fis samawati wal ard taharrakat aw sakanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun la yuhitu bihi al-jihad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil misak amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khotib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bisa menjaga mulut kita. Artinya kita bisa menjaga tidak menggunakan mulut kita untuk digunakan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Warawa dan meriwayatkan, waruya dan diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun la takunu fil munafiq. Ada 5 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika 5 perkara itu ada pada diri kita, kepada diri kita umat muslim, maka tidaklah orang itu dikatakan munafik. Yang pertama adalah al-fiqhu fiddin. Yang pertama tandanya orang itu tidak munafik adalah orang itu paham agama atau mau belajar agama, terus menerus mau belajar agama. Sebab kita ini diperintahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu sejak buayan sampai liang lahat. Artinya kalau kita masih belum masuk liang lahat, kalau kita masih belum mati, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar ilmu agama. Maka oleh karena ini pentingnya ma'asyiral muslimin, sebab ilmu agama ini ruhnya Islam itu adalah ilmu agama. Ruhnya Islam al-ilmu. Ruhnya Islam itu ada pada ilmu. Maka oleh karena itu ini kita bisa mengintrospeksi pada diri kita, apakah kita ini termasuk ada enggak tanda-tanda sifat munafik pada diri kita. Ketika di dalam diri kita sudah enggan, tidak mau tahu, tidak mau meningkatkan kualitas belajar ilmu agama kita, itu berarti ada indikator sifat-sifat munafik pada diri kita. Yang berikutnya lagi ma'asyiral muslimin adalah wal wara' bil lisan. Yang tanda yang berikutnya lagi adalah ketika orang itu sudah bisa menjaga warok dalam lisan. Artinya warok ini bisa menjaga diri daripada hal-hal yang lewat mulut, baik perkataan maupun makanan. Jadi makanan harus dijaga dari perkara haram maupun subhat, makanan yang ada di mulut kita ini. Yang kedua, ucapan-ucapan kita jangan sampai ucapan-ucapan ghibah, mengumpat yang tidak ada manfaatnya. Ucapan-ucapan kita, mulut kita harus digunakan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa kemaslahatan, zikir kepada Allah dan lain sebagainya. Yang berikutnya lagi wa tabassum fil wajhi. Muka tanda-tanda tidak ada tanda kemunafikan. Yang berikutnya lagi adalah sifat at-tabassum. Artinya orang ini suka senyum, ramah kepada orang lain, tabassum fil wajhi. Wa nur fil qalbi. Yang berikutnya lagi adalah ada cahaya di dalam hatinya. Bagaimana cara mengukur hati kita ini bercahaya atau tidak? Cahayanya di dalam Al-Quran dengan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah yang akan mendamaikan, menenteramkan hati kita. Damai dan tentram di dalam hati kita itu adalah tandanya ada nur. Ketika di dalam dada kita diajak berzikir kepada Allah, munajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir sendiri maupun berzikir bersama-sama, maka itu bahagia di dalam hati kita damai, kita bahagia, itu ada nur di dalam hati kita. Tetapi ketika kita di dalam hati kita itu, ketika kita diajak zikir, takarrub kepada Allah, munajat kepada Allah, berzikir sendiri maupun bersama-sama, kok enggan, tidak mau, maka itu adalah tandanya nur di dalam hatinya sudah padam, atau setidaknya sudah sangat gelap gulita. Maka oleh karena itu adalah tanda-tanda kemunafikan.
Yang berikutnya lagi wal mawaddah fil muslimin. Kata Rasulullah SAW, ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang kepada kaum muslimin. Ini yang berikutnya lagi masalah muslimin. Kita ini harus menjaga kalau kita tidak ingin kita terkena sifat munafik dalam hadis ini, maka harus ada rasa cinta kasih sayang di dalam diri kita kepada sama muslim, baik yang ada di daerah kita maupun di luar. Seperti kita punya saudara-saudara yang ada di Palestina yang sedang dibantai itu, kita harus ada rasa cinta di dalam diri kita, peduli kepada mereka semuanya. Inilah tandanya masyarakat muslimin. Jangan ada di dalam diri kita, wah ini ahli neraka, orang itu ahli neraka, orang itu sesat. Hati-hati, ketika kita itu berarti kita sudah menjustis orang lain. Seperti ini bahaya, itu adalah tanda-tanda kemunafikan dalam diri kita. Waqala dalam syair al-ilmu zaitun was-sukutu salamah. Ilmu itu sangat pentingnya ilmu, hadirin. Ilmu itu adalah perhiasan dalam diri orang-orang yang beriman. Was-sukutu salamah, banyak diam adalah selamat. Wa idza nataqta fala takun miksaran. Ketika kamu bicara, maka jangan terlalu banyak bicara kamu. Wa ma inna dimta ala sukutin marrah. Tidaklah orang yang menyesal gara-gara diam itu hanya satu kali saja. Tetapi walaqad nadimta alal kalami miraran. Tetapi penyesalan bagi orang yang banyak bicara, apalagi bicaranya salah, apalagi bicaranya maksiat, itu adalah berulang kali. Wa qala al-Auza'i, Syekh al-Auza'i mengatakan annahu qala al-mu'min yakillul kalam. Dikatakan Syekh al-Auza'i, tandanya orang yang beriman itu bagaimana, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Al-mu'min yakillul kalam. Tandanya orang yang beriman itu adalah dia tidak banyak bicara, artinya mempersedikit bicara. Wa yaksurul amal, tetapi dia banyak amal, banyak pekerjaannya. Dia kerjanya, aktivitasnya banyak, baca Al-Quran, zikir, segala macam aktivitas untuk dirinya, keluarganya, atau kalau dia seorang karyawan, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak banyak bicara tapi banyak kerja. Wal munafiq yaksurul kalam wa yakillul amal. Tandanya orang yang munafik itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Auza'i, adalah orangnya banyak bicara tapi sedikit pekerjaannya. Itulah tandanya munafik. Qala Yahya bin Aqsam, ma salaha ma mantiqu rajulin illa urifa dzalika fi sa'iri amalih. Tidaklah orang itu bicara baik bicaranya seseorang itu akan diketahui di dalam semua amal-amal perbuatannya. Dan tidaklah rusak bicaranya orang itu. Jadi kalau orang bicaranya baik, suka bicara yang baik, maka akan terlihat di dalam seluruh gerak dan perbuatannya. Tetapi tidaklah orang itu suka bicara jahat, bicara jelek, suka menebarkan hoax, menebarkan fitnah, selalu punya kata-kata yang jahat, maka itu akan diketahui di dalam seluruh perilakunya. Jadi kata-kata jelek itu adalah menunjukkan jati dirinya. Orang yang suka bicara baik menunjukkan jati dirinya pula. Qala ba'dul hukama inna jasada ibnu adam salasataja. Ketahuilah menurut orang ahli hikmah beliau mengatakan sesungguhnya jasad manusia itu terbagi menjadi 3. Fajuz'un minha qalbuh, satu bagian itu adalah hatinya, yang kedua adalah lesannya, yang ketiga itu adalah anggota badannya. Wa waqad akramallahu ta'ala kulla juz'in bikaramah, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan di setiap bagian juznya itu dengan kemuliaan. Fa akramal qalbi ma'rifatihi wa tauhidihi. Allah memuliakan hati kita ini, hatinya seseorang itu, dengan kalau hati itu diisi makrifat kepada Allah, tauhid kepada Allah. Wa akramal lisan bi syahadati alla ilaha illallah wa tilawati kitabih. Dan Allah memuliakan lesannya orang itu, ya, bagian yang kedua ada lesannya, Allah memuliakannya, orang itu bisa ucapkan syahadat dan ucapkan kalimat-kalimat zikir seperti membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, membaca sholawat dan lain sebagainya. Ini Allah memuliakan lesan kita seperti itu. Wa akramal jawarih, Allah memuliakan anggota badan kita kalau digunakan untuk menjalankan sholat, puasa dan semua taat-taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wukila ala kulli juz'in raqiban wa hafidhan. Allah mewakilkan setiap anggota tubuh ini ala kulli juz'in
ada malaikat raqib dan ada malaikat yang menjaga. Fatawalla hifdzul qalbi binafsih, maka Allah Subhanahu wa taala menguasakan untuk hatinya orang itu, untuk ala qalbi binafsi, dengan dirinya sendiri. Fala ya'lamu fi dhamiril abdi illallah, maka orang itu tidak akan diketahui hatinya orang itu kecuali dirinya dan Allah. Apa yang terbersih itu Allah yang mengetahui, malaikat tidak mencatatnya. Wa wakila ala lisanih, Allah mewakilkan untuk lesannya apa yang diucapkan, apa yang dizikirkan, apa yang terucapkan di lesannya itu al-hafadhah, itu malaikat penjaga yang akan mencatat setiap ucapan orang itu. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa 'atid. Tidaklah apa itu diucapkan oleh seseorang kecuali ada di situ, di sisinya ada raqib dan atid, yaitu malaikat raqib dan atid. Wa sallata 'alal jawarih illa al-amru wan nahr. Allah menguasakan untuk anggota badannya, yaitu ada perintah, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Summa innahu yuridu min kulli juz'in wafa. Dan lantas Allah Subhanahu wa taala menghendaki setiap anggota badan itu memenuhi daripada tanggung jawabnya, yaitu memenuhi tanggung jawabnya. Wa faul qalbi ayusabbital iman, dan Allah memerintahkan, Allah mewajibkan untuk hatinya seseorang itu agar ditetapkan iman. Tidak ada wa alla yahsud wa la yakhun wa la yamkur. Hati seseorang itu harus dijaga, jangan sampai apa itu ada rasa dengki, ada rasa penyakit dengki di dalam hati itu, tidak ada rasa khianat di dalam hati itu, dan tidak ada tipu daya di dalam hati itu. Inilah yang wajib dipenuhi di dalam hati kita. Wa wafaul lisan alla yaghdaba wala yaghdiba wala yatakallam illa bima la ya'nih. Dan Allah mewajibkan, menetapkan kewajiban kepada lisan seseorang untuk tidak digunakan untuk membicarakan aibnya orang lain, tidak berkata bohong dan tidak berbicara kecuali yang ada kepentingannya saja. Wa wafaul jawarih alla ya'siyallahu ta'ala wa la yu'adhi ahadan minal muslimin. Dan yang ketiga adalah kewajiban anggota badan kita adalah supaya anggota badan kita tidak digunakan untuk maksiat di jalan Allah, wa la yu'adhi ahadan, dan tidak menyakiti seseorang minal muslimin daripada orang Islam. Faman waqa'a, barang siapa tergelincir, barang siapa tergelincir apa ini, fawa munafik. Barang siapa orang tergelincir daripada ini, maka munafik dalam hatinya itu. Waman waqa'a minal lisan, barang siapa tergelincir di dalam masalah lisannya, fawa kafir. Orang tergelincir dalam lisannya, katakanlah dia punya kata-kata yang menyebabkan kekafiran, maka jatuh dia pada kekafiran. Barang siapa tergelincir anggota tubuhnya, maka dikatakan orang itu asi, orang ahli maksiat. Umar bin Khattab berkata, wahai pemuda, ini pesannya Umar bin Khattab kepada kita semua, wahai pemuda, jika kalian bisa menjaga 3 hal, maka terjagalah iman kamu, terjagalah terjagalah dirimu daripada kejelekan. Yang pertama adalah kalau kamu bisa menjaga lesanmu, kalau kamu bisa menjaga kemaluanmu, jika kamu bisa menjaga perutmu, maka kamu terjaga imanmu, terjaga akidahmu. Ini masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa ada 3 hal ini masyarul muslimin? Mulut, ada mulutmu, kemaluanmu, ada perutmu. So hadirin, kebanyakan orang, dan bahkan ini adalah menjadi dasarnya, perut ini menjadi dasar. Ketika perut itu diisi perkara haram apun subhat, maka yang muncul nanti adalah pikiran-pikiran yang jahat. Mulutnya akan jahat, perilakunya akan jahat, dan akan digunakan seluruh anggota tubuhnya untuk kejahatan. Maka oleh karena itu yang terpenting masyarul muslimin di dalam diri kita untuk menjaga keimanan kita itu adalah yang pertama, jaga kesucian perutmu. Jangan sampai ada perkara yang haram maupun subhat masuk di dalam perutmu. Ketika itu masuk, maka akan efeknya, dampaknya kepada seluruh anggota tubuh kamu, akan melakukan berbagai macam pelanggaran dan kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira anna Luqman al-Hakim, Luqman Hakim yang di dalam surat Al-Luqman itu, di dalam pengalaman spiritualnya, maka beliau pernah diminta, wahai Luqman Hakim,
tolong saya potongkan kambing itu dan ambilkan anggota kambing itu yang terbaik untuk diriku. Maka kemudian sama Luqman Hakim kambing itu dipotong dan diambilkanlah tuannya itu hatinya dan mulutnya. Ini tuan, ini yang terbaik daripada anggota badannya kambing. Maka terus kalau gitu saya potongkan lagi wahai Luqman Hakim, potongkan lagi dan ambilkanlah bagiku yang terjelek daripada anggota kambing itu. Maka diambil pula hatinya dan mulutnya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, wahai Luqman Hakim, kenapa kok semua hati dan mulut? Iya wahai Tuan, sesungguhnya seseorang atau siapapun juga yang menjadikan unsur kejelekan seluruh perilaku seseorang itu adalah hatinya, mulutnya. Kalau baik, hati dan mulutnya baik. Kalau jelek, hati dan mulutnya pula yang jelek. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruwiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Mu'ad ilal Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'ad bin Jabal di Yaman. Maka ketika mau berangkat dakwah ke Yaman, berangkat untuk menebarkan Islam di Yaman, maka ya Nabi Allah ausini, wahai Rasulullah, wasiatkanlah pada diriku, kami mau berangkat ke Yaman ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat, lesanmu, jaga lesanmu. Terus bihifdzil lisan, alaika bihifdzil lisan, wajib bagimu menjaga mulutmu, kata Rasulullah SAW. Faka'annahu tahawa nabihi faqal, seolah-olah Mu'ad bin Jabal, kok perkara yang saya perlu diwasiati mulut saja, kok mulut saja, seolah-olah menganggap ringan masalah pesan Rasulullah tentang mulut ini. Maka kemudian ya Nabi Allah ausini, ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku ya Rasulullah, seolah-olah jangan masalah lisan ini, yang penting ya Rasulullah, yang penting. Maka jawab Rasulullah, qala sakalatka ummuk, celakalah kamu wahai Mu'ad, wahal yaqubun nas fi nari jahannam illa hasaidu al-siratin. Bukankah kamu tahu wahai Mu'ad, kebanyakan orang dimasukkan di neraka, ditenggelamkan di dalam neraka, itu adalah sebab mulutnya. Wa qala Hasan al-Basri rahimahullah taala, man kasura kalamu kasura saqtuhu. Kata Hasan al-Basri, barang siapa banyak bicara maka banyak jatuhnya orang itu. Wa man kasura maluh kasura ismuh, barang siapa terlalu memperbanyak harta bendanya, maka dia akan sangat banyak dosa-dosanya. Wa man sa'a khuluquh uzdiba nafsuh, barang siapa jelek perilakunya maka akan menyengsarakan dirinya. Wa ra'an Sufyan as-Suri anna qala li'an armi rajulan bisahmin ahabu ila min an armihi bilisanin. Saya ini kalau diperintahkan untuk melempar seseorang dengan anak panah, lebih aku sukai daripada aku melempar seseorang dengan mulut saya. Sebab kalau lemparan mulut itu tidak pernah, lemparan mulut atau kata-kata yang jahat kepada seseorang, lemparan mulut itu tidak pernah gagal sama sekali. Tapi kalau lemparan anak panah terkadang bisa gagal. Waqad izdama dzalika kullu fi waqala ba'dul hukama, sebagian hukama mengatakan fi sumti sabatu alafin, sesungguhnya di dalam diam itu ada 1000 hadis, 7.000 hadis. Di dalam memperbanyak diam itu ada 7.000 hadis yang menceritakan setiap poinnya ada dasarnya 1000 hadis. Yang pertama masalah an-nasum tu ibadah, sesungguhnya diam, banyak diam, tafakur, berzikir kepada Allah, diam itu adalah ibadah min ghairi anab. Ya, itu adalah ibadah yang tidak pakai capek. Yang kedua adalah wasani azinah min ghairi khuliin. Yang kedua adalah perhiasan yang tanpa ada perhiasan, zinah yang tanpa harus pakai perhiasan. Yang ketiga adalah haibah min ghairi sultan, suatu hebah tanpa harus jadi raja. Warabi' hisnu min ghairi haid. Yang keempat adalah benteng daripada tanpa tembok. Yang kelima adalah al-istighna anil i'tidar ila hadin. Yang kelima adalah orang itu al-istighna, kekayaan yang tidak harus merendahkan orang lain. Wasadis rohah alil kiramil kadibin. Yang keenam adalah mengistirahatkan para malaikat-malaikat mencatat amal-amal kita, istirahat gara-gara kita tidak banyak bicara.
Wasabi yasturu li'uyubih. Yang ketujuh adalah bisa menutup kejelekan-kejelekan dirinya. Wa dzikra an Ibrahim wa dzikra an Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam anna qala la taksurul kalam. Kata Isa alaihi salam, jangan engkau banyak bicara kecuali zikir kepada Allah. Jangan engkau banyak bicara kecuali engkau berzikir kepada Allah. Fatafsu qulubukum, karena dengan banyak bicara menyebabkan hati kamu keras, susah diatur, susah untuk diajak baik. Wal qalbul qasi ba'idun minallah. Hati hati yang keras itu adalah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du sahabat, sebagian sahabat mengatakan, idza ra'aita qaswata fi qalbika, ketika kamu melihat kerasnya hati kamu, wahwanan fi badanika, dan lemahnya badanmu, wahirmanan fi rizkika, dan terhalangi rizki kamu, fa'lam annaha qad takallamta bima la ya'ni. Itu adalah menunjukkan kamu banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan diri kita, iman kita bisa menjaga kebaikan mulut kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatuhu wa sallallahu alaihi wa sallam wa anta khairur rahimin.